suruhnya, dia nyuruh orang maksudnya. Kamu ngeliat atau kamu seneng, kamu nggak ikut ngelawan gitu, nggak apa, bukan urusan. Kok ke ustadz setempat, kiai setempat tuh nggak ada yang mampu. Iya, ustadz setempat kiai udah sampai ke Demak, kemana Pak? Iya, kemana ke Demak, kok ke Demak, malah ditantang berantem. Udah punya bapak? Orang punya pesantren kok, kiainya. Bukan bos, nggak di pesantren, katanya saya tadi nanyain, katanya tempatnya di mana di pesantren, enggak, katanya di kuburan Cina. Masa kayak di kuburan Cina? Pantesan. Lah itu yang di ulama yang kiai setempat itu Ustadz. Terus kiai setempat kan nggak mampu, dia diajaknya ke kiai setempatnya loh, ini masa nggak mampu ngelawan itu? Sama nggak punya bapak? Kalau kiai setempat kan punya pondok itu. Kiai setempat punya pondok. Terus? Kalau ustadz sih, ustadz setempat itu kalau diketahui mah ada pengaruhnya gitu. Jangan disebut ustadznya, kiainya jangan disebut. Dikeluarkan, dijebol semua, cairkan semuanya melalui usaha, melalui sendawa, melalui pinggang, semuanya manfaatnya aktif. Allah. Bila ada rasa mual, rasa pusing, jangan ditahan. Nunduk pun nunduk palingnya nunduk. Sallallahu alaihi Sehat jasmani, sehat rohaninya. Malaikatnya semua menyebar ke seluruh tubuh, menyebar ke peredaran darah, menghancurkan bijak yang menutupi badan semuanya, menghancurkan semuanya. Tiba-tibanya semuanya hancur. Luapkan kiriman dari manusia-manusia iri dengki saudara dan saudara kami di sini semuanya dihancurkan. Semua benteng-bentengannya dihancurkan semuanya. Jangan sampai ada yang tersiksa, dibersihkan semuanya. Virus-virus penyakit yang menempel di jalanan dan menempel di makanan terlaris. Semuanya hancur, mencair semuanya. Medisnya dikeluarkan semua mereka, ditelusuri dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dihancurkan, dimusnahkan, dicairkan semuanya melalui mukahan, melalui sendawa, melalui keringat. Allah nyata semuanya, nyata kekuasaan Allah nyata semuanya. Yang tidak berusaha tidak akan pernah, yang tidak berdosa tidak akan tersakiti. Semua dikeluarkan, semuanya dikeluarkan. Yang aktif ataupun yang aktif yang ada di dalam semuanya dihancurkan, dimusnahkan, lambungnya semuanya dihajar, dipaskan ke permukaan. Semuanya ada di cairnya, yang ada di cakupnya, yang ada di tenggorokannya. Monggo keluar, monggo. Ada otak besarnya, otak kecilnya bikin malas semuanya. Yang ragu di dalam hati, yang membisik-bisiki otak dan pikiran melalui hati, semuanya hancur. Yang berusaha untuk menyusup ke dalam semuanya tidak bersama, semuanya keluar. Merugikan siasat ini semuanya dihancurkan, dimusnahkan semuanya. Semuanya dimusnahkan, dicairkan semuanya. Allah.
tempat kiai nambah kiai yang punya pondok di lain desa, nambah lagi ke lain desa lagi sekarang kemarin ke Demak. Kemarin ke Demak. Terus masih kesurupan. Masih kemarin. Saya nambah saya baru punya niat kata Gus Agung, udah kamu aja di saya belum nyoba malah saya udah sakit duluan. Wah, ini apa ya namanya? Kayak nggak ada dahaknya nggak, cuma gatal. Percuma katanya kalau nggak bisa dimusnahin dari tempat itu. Nah, dia kan Pak, akhirnya kan dia cerita itu sejarahnya rumah itu tadinya bagaimana. Lah yang kesurupan anak saya tuh ngomongnya kayak begini. Biasanya tuh saya tuh dikasih makan tuh darah katanya. Dulu kan dia tuh orang dulunya tuh dia nggak punya anak, orang mampu, tapi dia sukanya gitulah hubungan yang gaib begitu. Jadi mungkin kebiasaan ya begitu. Lah akhirnya tanah itu nggak ada ahli warisnya, dijual lah ke kakak saya. Dibangun rumah karena udah pinggir di pinggir rumah kakak saya, akhirnya dibangun rumah yang permanen. Nah, udah jadi terus sering kesurupan, minta sama yang ngerti lah. Ini katanya dibongkar, pintunya ada yang salah, akhirnya kan dibongkar ya, udah permanen dibongkar. Sudah dibongkar malah menjadi-jadi. Kenapa rumah saya dibongkar? Saya nggak terima. Sekarang semakin ngamuk. Sekarang yang di situ. Yang di rumah itu iya. semakin ngamuk. Semua yang ngobatin tantang. Makanya saya mau berani gimana? Dia kiai aja udah nggak mampu. Saya mau bisa apa? Cuman punya modal air jam-jam, tasbih ya, minyak wangi, jubah punya juga ya. Tapi saya kan kosong. Nah nanti aja saya gini udah, saya mau mumpung masih ada di Cirebon, saya mau barangkali bisa itu. Saya kemarin juga pernah cerita sama itu Mas Udin juga, ya belum punya seperti ini, belum tahu kayaknya punya. Saya ketemu Anton gitu ya, katanya kalau bisa sih fokus atau tapi dia balik ya. Ada masuk di akal mah. Bukan sembarangan. Kayaknya udah kerajaan. Iya. Berarti awalnya dari rumah itu tempat tinggalnya ya. Iya. Biasanya kalau sebelum pulang ke Bekasi, Ini siang ini langsung berangkat ini. dikira Senin. Makanya saya ada sholat. Iya. Dari sini berapa waktunya? Ya, setengah jam. Setengah jam. Setengah jam. Mungkin kurang setengah jam. Yang dari Ciledug kan paling 3 kilo. Kemana? Setengah jam. Ke daerah mana Pak? Jawa Tengah. Tanjung kan Pak, masih kecamatan Tanjung. Kalau Tanjung saya pas desa ujung yang paling. Ya, desa apa Pak? Desa Sari Reja. Ujung, jadi Tanjung paling selatan. Saya suka ngikutin channel Satu Jagat kok masih bikin konten ini 2 jam yang lalu, malah ada 2 kali saya. Kok masa sih apa ini yang dulu diputar lagi? Ini juga pakainya ini logonya begini. Masa kecil buat bawa kayak gini. Saya nggak begitu percaya, makanya saya penasaran. Udah ngelayat langsung aja, mandi langsung berangkat. Kemarin saya malah ini barangkali dikira mau pulang, saya bawa jagungnya. Ditaruh di dapur kan, di dapur warna kuning, warna kuning. Bawa rokok juga kebetulan ketemu Mas itu, Mas Udin. Iya Mas Udin. Dibawa lagi. Alhamdulillah. Kalau Gimana ya seterusnya? Saya dulu aja di Tanjung. anaknya yang kesurupan nanti gimana sekarang?
di rumahnya. Di rumahnya. Iya, di rumahnya, malah ibunya juga sekarang itu zatnya kayak kesedot, kurus. Air-air ini 8 kilo susunya, jadi kurus. Semakin mikirin anaknya gitu. Lalu kalau anaknya kesurupan, ibunya suka menereket gitu. Ikut menereket. Dia katanya kemana aja saya ikutin, coba datang aja, saya kayak berani ke Jakarta, saya ikut ke Jakarta. Kemarin kan ke Jakarta nganterin itu saudaranya ke bandara, ya ikutin katanya ke Jakarta. Sama ininya. Iblisnya itu, Iblisnya. iya ngikutin anak itu. Coba ada dong fotonya. Oke, makanya mau kalau di sini kok HP ketik. Aduh. Ya. Kalau dompet bawa Baca. bawa ini dikira ini Ada HP. HP, ternyata Ada rokok. HP-nya ketinggal. Itulah. Baca. Itulah. Sekarang akhir-akhir ini ya, sekarang saya kayak bisa apa pengaruh dari amalan yang saya amalin buat itu. Lakot jagung barangkali. Iya, lakot jagung lakot jagung itu gigit aurat yang istilahnya powernya besar. Itu di stop dulu. Jangan Sudah barangkali kita ide dari itu sih. Gimana? Iya, ada kan yang seperti biasa kita lakukan itu ada mandi tobat. Setelah mandi tobat ada zikir astagfirullahaladzim, Iya. Itu aja dulu. Kalau mau sholawat itu sholawat Jibril. Yang lain entah itu lakon jagung, entah itu apa sih, stop dulu awalnya. Jangan ya. Jangan. Benturannya besar. Enggak gini. Saya tuh ngamalin lakon jagung 40 hari lebih malah. Lebih. Itu bukannya kan pengaruhnya sakit kan ini ya, sakit. Bukannya tenang, tadinya malah tenang terus saya. Kendaraan malah hilang kan gitu. Kendaraannya hilang, Iya. mobilnya hilang. Iya, itu. Sini ya, ini duduk ya, kamu ya. Saya Ini. Ini Ini duduk sama saya. Itu kenapa? Itu. Amalia dari ini. Coba saya pengen fotonya itu, coba kalau HP-nya di bawah itu. Ya sementara kalau kan ini ketemu sama saya bapak nih, kemarin ketemu di jalan, sekarang ketemu di sini, mumpung ketemu yang di bapak dulu aja. Insyaallah dari amalia takutnya ada perjanjian ya, apalagi sudah 40 mengamali lakon jagung. Oh ini ya. Ini nanti dimasukin di video. tuh, nanti saya sebar. Iya, sebar. Ini buat pembelajaran. Jadi orang yang menonton kan jadi ambil hikmahnya. Yang membuat batuk, Iya. yang sakit. Nanti di Ruqyah mau kan Pak? Mauan, Ya, mau jalanin ini nanti Ah. jalanin mandi tobat. Ya itu amalia mandi tobat yang utama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu langsung tidak ada. Dan tidak ada. Hanya yang sampai yang sama seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Muhammad untuk mengenal yang terbuat pada orang yang saya sentuh, yang ada di samping saya. Dari amalia dari penyakitnya yang membuat sakit di kaki, membuat sakit dada, membuat sakit tenggorokan, tertarik keluar lewat pori-pori, paksa jebol semuanya, kuncinya terbuka sampai 9, pintunya terbuka, kerajaan terbuka, sambil cahaya yang tertarik dengan saya. Tanpa terkecuali.
hanya bisa menguasai tangan matamu, mulut dan telinga, kakinya terikat, kakinya terikat, sallallahu alaihi wasallam. Lagi tidur. Narik. Kamu siapa? Kamu siapa? Dari golongan apa? Jin. Kenapa di tubuh orang ini? Yang semua dia nggak tahu, Gimana katanya? Bapak yang tahu sendiri. Apa dari Amalia itu? Ketawa ya. Iya, sandarnya dari HP saya. Oh, dari HP. Iya, bersandar dari HP. Allahu Akbar. Ya orang nggak tahu sih ya. Iya. Itu kan kebaikan menurut saya tadinya kan kebaikan. Nggak tahunya. Oh, berarti kamu benar dari apa yang dia lakukan, pikir itu. Kok bisa masuk jin? Orang yang dibaca surat Al-Quran kok bagus kok. Memanggil kamu. Kan berniatan kok. Enggak. Dipanggil, sikirnya dia mau manggil. Manggil gimana? Nggak dipanggil. Dikasih, dia dapat dari alat komunikasi. Dikasih. Terus kamu masuk itu. Sekarang saya mau tanya, sudah ngambil berapa kamu rohnya? Semuanya sudah diambil berapa? Oh, baru satu. Ada perjanjian tidak? Selagi mengamalkan, selagi menjalankan itu tetap ini. Tinggal ini. Niatnya saya bagus kok. Niatnya Dari bagus. Al-Quran. Oh, ayat dari Al-Quran. Yang dibaca iya Al-Quran. Al-Quran. Memanggil saya. Otomatis manggil dia ya. Emang lu siapa? Allahu Akbar. Nama kamu siapa? Mbak Gondrong apa siapa? Punya nama enggak? Enggak punya apa Mbak Jenggot? Ada berapa Pak, teman kamu di tubuh orang ini? Ya, banyak. Yang paling tua siapa? Benar kamu? Ketuanya? Pasukan kamu ada berapa? 2000. Oh, yang 2000. Yang di sini, berarti ada lagi yang di luar. Duh. Sudah. Oh, jadi orang-orang yang mengamalkan itu kamu susupin. Yang suruh ngambil mobil saya katanya ada di lingkungan saya. Mobilnya? Enggak, maksudnya Apa? anunya apa mata-matanya katanya dia. Tapi itu saya belum begitu yakin sama urusan itu. Kamu tahu kan hidupannya bapak ini berarti selama kamu di badan ini? Yang ponakannya kesurupan, yang katanya rumahnya itu tiap ini selalu minta darah. Kakak itu kakak dari istri. Nah sekarang kalau mau berobat kemana-mana diikutin iblisnya itu. Apanya? Nanamnya? Itu siapa yang nanam? Oh ada pesuruhnya, dia nyuruh orang maksudnya. Kamu lihat, kamu seneng, kamu nggak ikut ngelawan gitu, nggak apa?
bukan urusan. Kok ke ustaz setempat, Nah. kiai setempat tuh nggak ada yang mampu. Iya, ustaz setempat kiai udah sampai ke Demak, kemana Pak? Iya kemarin ke Demak kok Ke nggak Demak, masih tetap malah aja. ditantang berantem. Udah punya bapak? Oh. Orang punya pesantren kok. Kiainya Bukan Gus, nggak di pesantren katanya saya tadi nanyain katanya tempatnya di mana di pesantren enggak katanya di kuburan Cina. Masa kayak di kuburan Cina? Aneh. oh alah. Oh, pantesan. Lah itu yang di ulang yang kiai setempat itu Ustadz, Ustaz. terus kayak setempat kan nggak mampu, dia diajaknya ke Kiai setempatnya loh ini masa nggak mampu ngelawan itu? Sama nggak punya kalau bapak? kiai setempat kan punya pondok itu. Kiai setempat punya pondok. Terus? Kalau Pintar ustaz ngaji. sih, ustaz setempat itu kalau diketahui mah ada pengaruhnya gitu. Jangan disebut ustadznya kiainya, jangan disebut. Nah, kamu keluar aja dari tubuh orang ini. Nanti dia udah nggak mau ngamalin itu kok. Udah nggak mau ngamalin yang aneh-aneh. Ya bukan yang aneh ya. Di tenggorokan saya gimana? Apa Ada dari dia? Tenggorokannya dari siapa itu? Dari kamu apa dari mana? Hah? Anak buah kamu ngerokotin? Oh, gatel. Tapi kalau marhabannya saya sembuh Gus. Oh iya. Soalnya Ya, kan berjanji. berarti nanti di rukiah nanti. Udah kamu keluar aja ya, Mbak Jenggot apa Mbak siapa? Sama anak buah Mas kamu. Gus, masih ada tanyain. Apa? Rumah saya yang kosong, Apa? rumah saya yang kosong yang pernah saya ceritain Oh, itu. rumah yang kosong Itu ada kenapa? penunggunya enggak? Dulunya kan dia adik saya itu ngilmu hitam. Oh. Udah dia meninggal, rumahnya dibeli saya. Oh, Anak saya taruh di situ, anak saya cerai, tukaran terus. oh, rumah Itu yang di RT 6. Pernah lihat rumahnya ini yang dimaksud tadi Bapak ini? Itu tadi mah rumah kakak saya. Ini mah RT 6 yang dekat jembatan tuh. Tahu nggak? Oh. Itu termasuk urusan kamu bukan? Peninggalan juga. Dijual sama orang nggak ada yang mau. Itu rumahnya dibersihin juga berarti. Nanti sama Pak Surya berangkat ke sana. Mana itu? Ke dekat sini. Kapan saya kan pulang ke Bekasi. Pak Surya sama Pak Budi nanti ke ini aja, yang beresin rumahnya. Siap. Sekalian di konten lah. Ya, Ya, berarti nanti kalau bersihin pakai beko ya Pak ya, dibersihin semua kan rumahnya. Apanya? Rumahnya. Iya, ini Pas dua Sabtu pakai bego itu. Dua masalah ini. Kamu keluar aja dari tubuh orang ini ya. Mau nggak? Saya ganti tempatnya yang lebih bagus. Ya. Kamu kan masuk ke sini nggak sengaja karena tertarik dan terpanggil. Iya, bukan karena suruhan orang ataupun ini karena tertarik kamu kepanggil. Tadinya kamu di mana? Oh. Iya. Untung baru satu, nanti kembalikannya, nanti saya ganti tempatnya, saya kasih yang lebih bagus. Terus nanti saya kasih hadiah. Biar nggak nyari-nyari orang itu. Gimana? Mau nggak? Lebih nyaman. Tempat istana, kamu maunya apa? Kerajaan apa istana? Istana komplit, istana. Dilihat dulu. Senang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Karena rumah aja Sambil sampai baca dulu. ini. Ini seperti Terlihat istana istana langsung. baik. Jelas. Sangat jelas istana baiknya di hadapannya. Dan sang yang bercahaya Allah. Ini ukuran
gede apa gimana? Ini bisa gede, bisa kecil. Anak buah kamu, ya ini bisa besar. Aduh. Bagus gak? Suka? Ya mau? Ya udah, nanti ini langsung bisa besar, di dalamnya komplit. Nanti anak buah kamu ikut kesini semua. Ya? Ya udah. Nah, tapi istananya ada kuncinya, masih dikunci. Kamu belum bisa masuk. Saya kasih kunci dulu. Mana sini tangannya? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Nanti ikutin kata-kata saya, ya. Ini kuncinya masalahnya. Ya, semua saya bisa mencoba kalau saya ada dalam bidang saya masuk dalam titik-titik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua menyempurnakan semuanya, semua perjanjian dengan manusia semua terputus Allah. Ilmu dan amalnya dari Sang Yang Berjaya dengan suatu saat kamu murtad, suatu saat kamu bersekutu dengan manusia, otomatis lafaz ini akan membakar kamu menjadi debu langsung. Gimana? Apa yang dirasa? Dingin. Alhamdulillah, itu kamu udah Islam namanya. Masih sosoknya masih sama apa enggak? Apa udah berubah? Jadi apa? Manusia. Jadi apa yang benar? Kayak manusia. Wujudnya kayak apa? Wujud. Berbadan manusia. Oh ya udah. Anak buahnya yang ada di tenggorokan saya ditarik. Ah ya. Ini anak buah kamu, tarik semuanya yang di tubuh orang itu, panggil. Ya. Udah, tarik semua yang yang ada di tenggorokan, yang ada di perut, di dada, semuanya yang ada dalam tubuh. Dalam tubuh. Mudah ditarik semuanya, efek-efeknya semuanya. Allah langsung terus. Langsung terus. Sudah? Benar semuanya? Udah semuanya? Ya? Dicek lagi coba. Masih ada tuh, taruh lagi. Tuh, masih ada ya. Balik lagi semuanya. Yang bersih tidak ada yang sembunyi semuanya. Terlihat dengan jelas, tertarik dengan mudah. Allah. Langsung ikat. Taruh lagi depan. Sudah. Ada lagi enggak? Udah enggak ada. Benar. Ya. Itu anak buah kamu. Mungkin gaib yang ada lagi bukan anak buah kamu ya. Dari mana? Ini dari mana gaibnya? Jin-jin yang lain di dalam tubuhnya itu dari mana lagi itu? Oh, dari itu kembali ya. Dari tubuhnya bapak sendiri. Ya sudah, ini anak buah kamu dimuslimkan seperti yang tadi saya lakukan ke kamu ya. Coba dimuslimkan sendiri. Haus. Nah, suruh. Nah, bawa pegang dulu, langsung dipegang.
Dah. Ada yang mau muslim, ada yang enggak. Oh ikut semua, setia berarti itu anak buah kamu itu. Oh manusia aja banyak pengkhianat, jin setia juga ya. Ya sudah. Nih istanya saya kasih, tempatnya mau di mana? Gunung Tidar. Di mana? Oh iya di daerah tadi ke Kuningan. Ini ya. Ya sudah. Nanti saya tunjuk lokasinya, terlihat dengan jelas. Nanti kamu di situ sama istrinya sudah ada di situ. Saya punya usaha di Kuningan tuh, minta dibantu. Usaha di Kuningan. Saya kan bantu sayur, grosir sayur mayur di Kuningan. Pasar Kepo. Apa disuruh itu Hah? deketin sama tukang usahanya biar bantu. Dekat Nanti kalau usahanya ada- bapak ini. Di Pasar Kepo, tahu nggak Pasar Pasar Kepo? Kepo. Nanti kalau ada yang ganggu, terlihat dengan jelas Pasar Kepo. usaha bapak di pasar Kepo Saya ini dapat sayur jagung manis di Pasar Kepo. dengan sang yang hujan. Sudah terlihat? Ya sudah, kamu di sana jalankan amalia. Ada pelayan gua di Ya. situ. nanti kalau bapak zikir di sana ikut zikir. Nah, kalau Iya. bapak ikut ikut zikir ya. Sama. Ya sudah, jangan sampai kamu bersekutu dengan orang manusia. Ya, udah keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Assalamualaikum. Ya, begitulah. Cuman intinya itu ada sebenarnya bukan bapaknya yang ponakannya yang mau ngobati. Nah, nanti karena berhubung ini saya mau berangkat ke Bekasi, nanti diserahin ke Pak Surya sama Pak Rudi. Nanti insya Allah bisa, beliau-beliau udah bisa. Saya udah cerita sama Oh, Mas Uki. udah, iya, tinggal diberesin nanti insya Allah. Tinggal cuman amalia-amalia yang itu di fokus dulu sama amalia yang diarahkan ke Mas Udin. Amalia tobat itu benar-benar dijalankan dengan Ini sungguh-sungguh. baru mau dijalani. Hmm. Belum dimulai belum. Oh, Mas Udinnya juga baru pulang. Baru pulang. Oh, baru pulang. Dari sebulan yang lalu. Nanti kalau saya pulang aja, Hmm. nanti enggak ada brosurnya. Nanti ke rumah. Ya. Nanti malam saya perjanjian habis isya saya ke rumahnya. Nah, Sama ya istri. udah nanti bisa dibantu di sana. Terus itu waktu kesurupan itu yang ponakannya kesurupan nantang kiai itu nantangnya gimana gitu? Ngomongnya Nawain. Ngetawain. Nah, kiai yang punya pondok ya. Mm-mm. Katanya, oh berteman aja ya, berteman saja. Kok kiai diajak temenan sama kiai? Kalau kiai yang benar itu malah ditantang, oh nggak mau kan? Masa kiai punya pondok mau temenan sama iblis? Saya orang bodoh. Iya. Ini jalurnya lain ya mana? Makanya tadi pagi saya habis-habisan ngomong sama kakak saya. Kak, berobat itu jangan sembarangan. Kan sama kiai, iya kiai sekarang hitam bungkusnya putih. Jangan tertipu. Ustad, katanya dia kan ustad. Orang sini ke situ semua yang ada masalah ke situ. Iya. Ustadnya Ustad apa dulu? Ustadznya Harus bisa memilih. Semua orang itu baik, tapi kan di dalamnya. Saya tahu orang, dalamnya tahu. Saya tahu dari mana. Saya suka ngikutin channel yang baik di majelis Al Husaini. Saya ikutin tiap malam. Jadi dapat pembelajaran ya Iya. dari video Kalau itu istri ya. dari siang malam sinetron. Malamnya kaliwat ya, paginya disetel di HP sinetron. Kalau saya mah enggak, ada waktu paling saya makanya channel-channel yang bikin konten begini saya tahu semua. Punya siapa. Kalau punya saya kenal Nanti nggak? tobat dulu. Saya tahu. Apa coba? Nanti tobat. Hah? Nanti tobat. Belum ada. Ya. Belum ada. Berarti saya tahu. Kendilirang ya Pak ya? Hah? Kendilirang. Kali ini gitu dia. Ayo. Yang saya pernah lihat tapi lupa saking ku banyaknya. Sang Jawa. Iya. Tapi kenapa kiai bisa sampai kiai yang punya pondok itu kayak ceritanya ini yang ditantang sama bangsa gaib itu tanda tanya itu ada apa? Kenapa bisa sampai seperti itu? Tapi yang di Demak katanya begini. Gimana? Kak, kemarin ke Demak dia mana? Kan berangkat ya sekeluarga ke sana. Itu dia mana di sananya? Itu katanya orangnya kesurupan, nggak tahu Kak. Seperti ini mungkin ya, Iya. mediator. Nah, dia ngomong saya baru tahu katanya.
yang nunggu rumah anak saya itu bukan orang sembarangan. Biasanya dikasih makan tuh darah katanya itu. Darah biasanya. Ini kok saya nggak diabaikan begitu saja, udah ganti yang nungguin gitu, nggak dikasih makan katanya. Makanya dia ngurus sekeluarga. Nah, ini yang udah kena kan anaknya, yang anaknya perempuan. Sekarang ibunya juga kan udah kurus 8 kilo, akhir-akhir ini udah 8 kilo, udah kurus badannya. Tadi ibu kakak saya itu tadi pagi meninggal, sore jam 6 maghrib. Tadi saya bubar nelayan langsung berangkat ke sini, pakai motor berangkat langsung sini. Saya penasaran, aku masih ada di pembedian telur. Kemarin saya ke sini nggak ketemu. Nah, kalau di sana katanya lagi ada tamu, lagi nemenin tamu Habib ke Pak Yai. Loh, saya kalau Pak Yai nggak berani, saya pulang lagi. Saya pulang, bawa jagungan separing kuning, saya taruh di dapur aja sih. Ketemu Mas Udin, ya, dia baru pulang hari ini tadi. Hari ini? Iya, Ya, tadi nanti sama Mas Udin aja nanti. Nanti janjinya ketemu saya nanti habis isa. Nanti dibantu dari sini. Dari sini nanti sama admin dibantu, yang di rumah nanti insya Allah Mas Udin nanti di sana bersihin, terus sekalian ruqyah orang yang di keluarga, biar nanti nggak ada efek-efek yang tidak baik. Ya nanti coba di tes kiainya, masa ditantang kiai udah sampai Demak. Saya habis pikir gini, saya ini kan pengurus masjid, ketua DKM, kok ada iblisnya. Saya tukang adan di masjid. Nah, Iblis. iya, saya tukang adan. Terus saya lihat di itu Laqad Ja'akum ya, surat Tobat terakhir, 2 ayat terakhir itu diamalin gini nanti. Nah, saya amalin 7 hari, 7 kali balik setelah setiap sholat, nggak pernah putus terus. Kok yang datang iblis? Bukannya Aku suka aja, suka zikir, kenapa yang datang iblis? ya, iya kan saya nggak pernah memanggil ya. Iya. Saya itu udah. Tapi Bapak itu ilmunya dari mana? Hah? Dari YouTube. Kodamnya tuh dari YouTube. Ya iya itu, kodam YouTube Terus saya lagi itu. saya di channel, bukan manusia yang ngomong, orang yang tadi ya, Iya. yang mediator. Katanya ilmu kalau dari YouTube sanadnya bukan yang datang bukannya karomah, tapi iblis yang masuk. Mungkin saya juga begini. Ya iya, Setelah terbukti. saya ngelakuin amalan Laqad Ja'akum, kok malah saya akhir-akhir ini musibah yang datang. Saya lagi hidup santai ya. Lagi susah. Iya, santai kan, usaha di sana ada yang ngerjain, saya pulang sama istri di rumah santai, bisa ibadah santai. Itu jadi udah, kok malah musibah. Yang buat ngangkut barangnya ke Kuningan malah diculik orang. Mobilnya hilang. Mobilnya dicuri. Iya, di depan rumah lagi. Depan. Makanya kok Bapak, saya udah santai begini ya. Saya tinggal BPKB-nya aja sama STNK buat apa? Akhirnya saya dengan terpaksa ngambil lagi. Setelah ngambil dari channel juga saya itu yang tadi yang bayar ini juga jangan berhubungan dengan namanya riba. Katanya yang ngutang sih, yang ngutang juga itu kan masih ada urusan dengan riba, bukannya yang ngasih. Iya. Pinjam saja. Maka saya udah ngambil, gimana urusan saya nanti? Apa saya harus ngejual tanah buat nutupin atau bagaimana ya saya? Maka saya punya niatan mau ngamalin mandi tobat. Ya, jadi diawali dari tobat, karena satu Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Kalau semuanya sudah bertobat, kita akui kesalahan kita minta maaf sama Allah kesalahan kita yang tidak tahu. Karena kesalahan kita awal berawal dari tidak tahu. Iya, tidak tahu. Sekarang kan tahu, akhirnya bertobat kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan pintu jalan keluar. Itu banyak nanti, insya Allah akan dimudahkan bagaimana biar jalan keluarnya itu ada. Gitu. Intinya kita Iya. benar-benar bertobat kepada Yang Allah. jalan saya begini Gus. Katanya masih mau punya sakut sama riba, doa terhalangi gitu. Itu yang menjadi gejala di hati. Semua. Iya. Maka saya udah mau dimulai. Iya, dimulai. Nanti Nanti nggak apa-apa ya? Iya.
ya sambil berjalan, sambil istilahnya karena sudah terlanjur, Iya. jangan sampai kalau sudah tahu seperti ini jangan diulangi, Iya. tapi berusaha menutup yang ini, yang sudah. Oh iya iya. Heeh. Kemarin juga saya udah mutusin yang mobil yang dicuri tuh. Mm-mm. Saya nggak akan ngambil mobil lagi sampai butut pun mobil ini, sampai tua pun saya mau Iya. jalan mobil ini Iya. aja. Kok kenapa udah saya ngucapin begitu, kok malah dicuri, malah musibah. Saya udah mutus sama istri, sekarang udah jangan hubungan pinjam duit ke bank, jangan pinjam ke dealer, udah seadanya mobil ini yang udah ada BPKB-nya, ya sepakat udah, bukannya kalau musibah itu. Ya, ujian. Tapi saya ya namanya ujian mungkin bukan ya mungkin semua ya kena ujian lah, menyadari lah. Dan kesalahan-kesalahan itu sebagai pengalaman itu berharga, pengalaman seperti itu menjadi pembelajaran untuk semuanya biar tidak melakukan kesalahan seperti itu lagi, dan diawali solusinya yaitu bertobat kepada Allah. Nanti bertobat dengan sungguh-sungguh, ya Allah saya minta maaf ya Allah, nanti ada istighfar, nangis, usahakan nangis, minta maaf ya Allah saya melakukan kesalahan karena saya tidak tahu, saya manusia bodoh, manusia lalai, minta maaf sama Allah. Usahakan nangis, itu nanti amalnya. Insya Allah nanti setelah itu dijalankan dengan sungguh-sungguh selama 41 hari, insya Allah akan ada beda rasanya. Dari ketenangan, dari kita perilaku kita, jadi nggak gampang panik atau emosi. Maksudnya di hati kita jangan minta apa-apa Hmm. selain Bertobat. Ya, Ya. iya. Tobat dulu. Ada sih cerita wirid katanya punya tujuan kan. Kebanyakan yang wirid itu punya tujuan. Punya Iya. tujuan, iya. Hampir rata-rata yang wirid melakukan wirid punya tujuan. Ada tujuan. Pengen begini, pengen begini. Kalau tujuannya selain Allah itu Iya. sudah beda lagi. Satu-satunya tujuan yaitu Allah. Hanya Itu juga kan Allah. lapor Memang waktu. susah. Saya pun ngomong seperti ini belum arti saya bisa ya. Cuman ngomong berbicara seperti ini untuk mengingatkan saya dan semuanya. Saya juga masih belajar Pak Dik, masih proses gitu. Jadi sama-sama belajar. Semangat. Nanti kalau bisa nanti saya minta tolong sama Mas Udin ya di Tanjung. Hmm. Itu korinya adik saya tuh, namanya Kustari. Dulu punya anak satu, dia ngilmu hitam. Setelah ngilmu hitam, dia tirakat sampai mati geni, akhirnya tercapai dan buat rumah itu. Ternyata rumahnya bukannya nyaman. Dia nggak mau nungguin istrinya saja kalau siang di situ, kalau malam pulang ke orang tuanya. Akhirnya meninggallah adik saya. Adik saya itu dari kecil paling sehat badannya, paling sehat. Kenapa meninggal paling dulu? 4 bersaudara laki-laki semua. Kita yang kerempeng dari kecil kerempeng gitu. Kalau kita senangnya dilanggar, tukang dari dulu juga dari langgar. Kalau iya adik saya itu pintar ngaji, pintar ngaji. Tapi kok larinya ke situ, ngumpulin ilmu-ilmu yang tolkat katanya bisa begini. Dulunya kan masih saudara pensiunan angkatan laut. Angkatan laut. Jadi pantaslah kalau angkatan laut kan buat jaga diri. Iya. Kalau kita buat apa? Cuman ilmu apapun, ketentuan-ketentuan seperti itu kalau keluar dari syariat Islam, apalagi sudah menyebutkan Allah, itu walaupun dibutuhkan untuk sekelas presiden atau paslon itu tidak perlu sebenarnya. Ada ilmu, memang ada ilmu di dunia itu sudah lengkap dalam Al-Quran itu ada ilmu dan bermanfaat, dan itu memang ilmu itu diridhoi oleh Allah. Itu caranya yang paling penting itu sanad keilmuan. Makanya dari hati saya tuh, oh berarti yang saya amalin selama ini Sanad YouTube. sanadnya bukan dari yang nyambung dari YouTube, kadang-kadang dari orang yang belum tentu dia juga ngejalanin. Iya. Kita kan karena tidak tahu, akhirnya yakin, oh saya ini, begitu, yakin. Ngikut aja gitu Iya, Pak. Kayaknya ngikut bagus aja. nih amalannya dari Quran gitu kan. Quran, lapor aku misalnya hafalnya amalin, wah, ya udah, aku malah musibah, malah ada yang nyerang ke badan saya. Sebenarnya sih bukan bacaannya yang salah, Iya. bacaannya sih bukan. Jadi jangan keliru penafsirannya ya. Iya. Bacaannya itu benar dari Al-Quran, itu benar dari apa enggak, itu adalah kata-katanya Allah, itu benar.
Cuman iblis ini bermain, jin fasik semuanya itu menyusup gitu ke dalam diri manusia melalui niat, melalui uapnya terbaca. Dia punya keinginan apa untuk menyesatkan si manusia itu. Sebenarnya bacaannya benar itu. Dari Al-Quran, dari ayat Allah, sanadnya tidak ada, itu karena sanad yang tidak ada, iblisnya masuk, jin fasiknya masuk untuk memanfaatkan manusia itu, menyesatkan manusia itu. Sebelum diamalin, artinya juga bagus. Bagus, Setelah bagus. datang seorang manusia dari golongan kalian, seorang rasul, berarti kan ya. Sampai hafal. Sampai hafal. Iya, makanya saya bisa yakin kan karena artinya itu Iya. bagus sekali seorang Iya. pemimpin. Jadi nanti saya bisa terlindungi lah dengan amalan ini kan gitu kan. Iya. Nah, padahal saya waktu ngamalin izin dulu sama Iya. yang punya channel itu. Iya. Saya bilang Gobil tuh saya mohon izin Pak Kiai, saya mau diamalin amal ini. Ya, kan saya kan ngetik di situ. Cuman kan nggak nyambung mungkin karena di HP tahu dibaca atau enggak kan ya, Iya. sama yang punya diri. Nah, Kalau dan dia Nggak ada keilmuan beatnya, nggak turunnya, Iya. nggak ada kan. Kalau sudah nanti sudah sanadnya sambung, sanad itu sambungan dari malaikat Jibril, dari Rasulullah, malaikat Jibril sampai ke Allah. Insya Allah itu ilmu itu yang tidak gampang di kisik-kisik oleh jin ataupun disisip-sisip oleh jin. Kalau ada yang masuk itu memang disuruh memang untuk ini menguji. Dan ilmu itu banyak sekali orang yang tidak paham tentang sana. Untuk keilmuan ya khususnya ya. saya merasa ngartis yang ngaruh di sana ngikutin channel ini, Gus. Oh, alhamdulillah kan bermanfaat sama khususnya. Ngikutin channel ini. Pokoknya saya channel-channel dari Sapu Jawab, dari Mas Adiken, dari Santri Kalong, semua ada semua di HP saya, termasuk produk-produknya saya kumpulin, produk-produknya saya kumpulin ya, termasuk air jam-jam juga udah hampir semua saya kumpulin, tapi kan penggunaannya itu sayanya kosong. Belum baru mau mulai Ya, amalan. Nanti insya Allah dibimbing sama Mas Udin ya. Iya, insya Allah diikuti. Ya, itu menjadi sebab sebenarnya Allah menunjukkan hal seperti itu sehingga panjenengan sekarang diantarkan kepada amal yang benar kan. Di Alhamdulillah. nambah saya yakin tuh sering nemuin orang-orang di jalan. Dia nggak mau ngomong. Termasuk ketemu saya kemarin. Ya, Wah. Gus Imam juga panjang lebar cerita, Gus Imam yang di Biar Blora. saya setahu. Itu biar